gitu ya, yang digunakan gitu. Tentu ketika misalnya, tadi ada teknologi misalnya masuk dalam scheme asuransi, nah ini tentu payer-nya juga akan ini ya, akan, terdampak gitu. Termasuk di sini payer juga bisa dilihat dari perspektif masyarakatnya, berarti masyarakat yang membayar iuran tadi untuk mendapatkan suatu teknologi kesehatan. Kemudian provider, ini adalah yang menyediakan teknologi kesehatan, bisa dari fasilitas pelayanan kesehatan atau industrinya, kemudian ada regulatory agency-nya, contohnya adalah misalnya adalah BPOM gitu ya, kemudian ini ada clinician dan patient gitu. Kemudian ini ada healthcare technology companies gitu. Jadi ada industri industri farmasi gitu ya, atau mungkin industri alat kesehatan yang lainnya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, ketika misalnya suatu tadi kan selain dia melihat dari berbagai aspek gitu ya, tadi ada 4 aspek yang harus dilihat. Nah, tapi ternyata ketika misalnya pemerintah ingin membuat satu peraturan tentu harus melihat beberapa gitu. Yang pertama adalah experience dan expertise. Ini kaitannya gitu ya, misalnya ada suatu lembaga gitu yang membuat suatu kajian HTA gitu. Dilihat mereka ini memiliki pengalaman nggak, memiliki kemampuan nggak untuk melakukan HTA tadi gitu. Kemudian ini ada pramakni dan kontingensi gitu ya. Jadi di sini tadi lembaganya ini dia istilahnya itu dia ini nggak memiliki kecenderungan nggak gitu, atau dia ini udah sering nggak, atau terus-terusan nggak sih dia melakukan gitu. Kemudian ini juga ada dari sisi lobis dan pressure group. Jadi kalau misalnya ketika membuat policy making tadi, ini ada nggak sih orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya ketika melakukan kajian HTA itu sebenarnya ini ya, istilahnya itu ada pihak lain gitu yang ingin supaya HTA itu atau teknologi kesehatan tadi itu digolkan gitu, walaupun mungkin kajiannya seharusnya nggak seperti itu gitu. Kemudian ini ada habits atau tradition, ini termasuk tadi value yang dianut oleh masyarakat gitu ya, value and policy context, kemudian resources, jadi sumber dayanya gitu dari mana gitu, dan terakhir adalah judgment. Jadi kalau judgment itu berarti bagaimana nanti pada akhirnya gitu, ketika misalnya memutuskan apakah teknologi kesehatan ini dia mau diterapkan atau enggak dalam suatu pengambilan keputusan gitu. Dan semuanya ini gitu ya, ketika mau melihat gitu PTK, maka kesemuanya ini harus dipertimbangkan gitu, supaya nanti PTK atau penilaian teknologi kesehatannya itu dia istilahnya itu enggak bias gitu ya, tapi bisa bisa mencerminkan kondisi yang memang sebenarnya gitu. Apakah nanti si teknologi kesehatan ini bisa diterapkan kepada masyarakat atau kepada khayalak umum atau enggak gitu. Nah, HTA sebagai tools, jadi nanti dia fungsinya, jadi dia bisa membantu policy maker, mungkin kalau hal ini adalah pemerintah gitu ya, jadi nanti pemerintah bisa memprioritaskan gitu intervensi dan servis yang sekiranya yang paling baik gitu ya, yang paling optimal yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kemudian tentu nanti improve their quality juga, kemudian ini bisa membuat decision yang konsisten gitu, kemudian reduce inappropriate variation. Jadi nanti misalnya kalau ada bias gitu ya antara teknologi satu dengan teknologi yang lain dengan dilakukannya PTK, tentu nanti itu bisa mengurangi gitu. Jadi bisa dipilih mana yang benar-benar bagus gitu. Kemudian ini ya sinyal value to industry gitu. Jadi sebenarnya dari PTK ini gitu ya, atau dari hasil PTK ini itu bisa memberi gambaran gitu kepada industri farmasi gitu ke depannya. Misalnya sekarang ya ada, oh ternyata obat ini kalau berdasarkan PTK gitu ya, ternyata ini yang bisa diterapkan di masyarakat gitu. Karena kan PTK itu bukan masalah yang terbaik aja, tapi terbaik dan bisa di-afford oleh pemerintah, atau kita punya dana yang cukup lah gitu istilahnya untuk penerapan teknologi kesehatan. Sehingga kalau misalnya industri farmasi misalnya ngelihat gitu ya hasil PTK, oh ternyata dari hasil PTK sebelumnya obat karakteristik apa gitu ya yang sekiranya itu bisa
diterapkan, memberikan hasil yang paling baik dengan harga yang paling terjangkau gitu. Nah, itu juga bisa nanti jadi gambaran industri untuk membuat teknologi kesehatan ke depannya. Nah, kemudian ini inform the selection of indicator to assess performance and incentive provider, especially in the context of capitation gitu ya. Jadi nanti bisa sebagai indikator gitu. Misalnya tadi, oh ternyata yang mau diterapkan itu adalah teknologi A, teknologi B, dan sebagainya gitu. Dari situ nanti bisa kira-kira berapa sih nilai kapitasi yang bisa kita berikan gitu ya untuk teknologi tadi. Tentu taunya dari mana? Karena kan kita melakukan PTK ya, salah satu analisis yang harus ada dalam PTK tadi adalah analisis HEE-nya atau Health Economic Evaluation-nya gitu. Maka dari situ nanti akhirnya muncul gitu, oh berapa sih biaya untuk biaya yang harus dibayarkan gitu untuk provider gitu dalam sistem kapitasi. Nah, karena nggak semua gitu ya, nggak semua teknologi gitu ya, kalau itu perlu dinilai. Kenapa gitu? Kalau misalnya semuanya dinilai ya nggak sanggup gitu ya. Maka tentu akan ada beberapa prioritas yang harus dilihat gitu. Teknologi seperti apa sih yang kita prioritaskan gitu ya untuk dinilai? Yang pertama adalah high volume. Jadi high volume itu berarti bahwa teknologi itu dia diterapkan kepada banyak masyarakat gitu, atau istilahnya akan banyak nih yang pakai teknologi tersebut gitu. Ini ya high volume, kemudian ini ada high risk, berarti ketika misalnya teknologi kesehatan tadi itu dia memiliki ini ya misalnya resiko atau efek negatif yang lumayan besar, misalnya walaupun manfaatnya besar tapi dampak negatifnya juga dia besar gitu. Nah, itu juga perlu kita lakukan PTK. Kemudian high cost, jadi ketika misalnya dia biayanya itu mahal gitu ya. Nah, ini juga di PTK. Kemudian ini high variability. High variability itu maksudnya gimana? Jadi bisa saja suatu teknologi kesehatan itu dari hasil yang satu dengan hasil yang lain, misalnya ya ketika kita misalnya istilahnya ada suatu penelitian, kadang kan penelitian itu dia nggak cuma single center ya, tapi dia adalah multi center gitu, jadi dari site A, site B, site C gitu. Nah, bisa saja gitu ya, misalnya variabel hasilnya itu dia agak berbeda. Nah, dari situ juga kita harus harus melakukan PTK gitu, kira-kira benar nggak sih dia ini benar-benar optimal gitu dari berbagai variabilitas hasil tadi yang diperoleh dari berbagai macam site tadi. Kemudian ini urgensi, berarti seberapa urgent atau darurat gitu ya suatu teknologi tadi dia harus dimanfaatkan. Kemudian ini healthcare access, quality, kemudian cost saving and affordability-nya, dan ini yang terakhir adalah demografi pasien. Jadi mulai dari sosial, culture, etnik, politik, dan religion ini harus kita pertimbangkan. Jadi kalau misalnya ada teknologi kesehatan yang sekiranya dia sensitif gitu ya, kalau misalnya dia diterapkan pada suatu masyarakat tertentu, nah itu juga perlu kita lakukan asesmen PTK-nya. Ingat gitu ya, teknologi ini saya ngomong teknologi itu bukan alat gitu ya, tapi teknologi kesehatan itu adalah cakupannya banyak, mulai dari obat, diagnosis, tindakan, alat, dan sebagainya gitu ya. Jadi teknologi kesehatan itu adalah suatu ruang lingkup yang luas gitu, tidak hanya sekedar obat, tapi berbagai macam intervensi, diagnosis, apalagi terapi, non farmakologi, dan sebagainya itu masuk dalam ranah teknologi kesehatan. Nah, ini sumber datanya berarti kalau primer bisa dilihat langsung gitu ya dari data rekam medis, atau misalnya dari wawancara langsung kepada pasien, atau misalnya data misalnya dari randomized control trial gitu ya, di mana data itu memang benar-benar diambil langsung dari pasiennya gitu. Kalau yang sekunder berarti ngelihatnya adalah dari tinjauan pustaka, systematic review, atau meta-analysis, atau misalnya dari suatu literatur gitu ya yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ini prosesnya gitu. Kalau kita mau melakukan HTA gitu ya, bagaimana sih proses yang perlu dilakukan? Oke, ini mungkin saya ambil 2 contoh gitu ya. Ini ada contoh dari NICE gitu ya, atau National Institute for Health and Clinical Excellence in England gitu ya. Jadi ini adalah suatu organisasi di UK, di England gitu ya, yang melakukan penilaian terhadap teknologi kesehatan gitu. Kan kalau kalian baca gitu ya, misalnya
di farmakoterapi gitu juga ini si NICE ini dia banyak mengeluarkan guideline ya, bukan hanya terbatas itu fungsinya adalah untuk melihat teknologi kesehatan, tapi dia juga banyak mengeluarkan berbagai macam guideline gitu untuk diagnosis penyakit. Nah, kalau menurut si NICE ini gitu, jadi ketika mau melakukan penilaian teknologi kesehatan ini dia membaginya menjadi 3 fase. Yang fase pertama adalah proposing topic for appraisal. Ini adalah penilaian teknologi kesehatannya. Jadi yang bisa mempropose gitu ya, atau misalnya mengusulkan teknologi apa sih yang harus diterapkan atau misalnya dilakukan kajian pada PTK itu bisa saja gitu ya dari pasien atau dari publik. Nanti dia memasukkan proposal atau topik kepada NICE gitu. Jadi nanti NICE kemudian melihat gitu, oh dari proposal ini kira-kira ada nggak gitu yang teknologi kesehatan yang perlu saya lakukan PTK gitu. Kemudian fase 2 ada yang dinamakan dengan scope gitu. Jadi scope ini gitu ketika tadi proposalnya udah masuk, maka ini terus dilihat ini teknologi to be considered, kemudian patient and disease and what it will be compared with. Jadi kan tadi ada misalnya ada teknologi kesehatan ya, terus dilihat gitu ya, kira-kira misalnya teknologi kesehatannya itu yang mau di-consider untuk dilakukan penilaian itu apa, kemudian nanti ditentukan si teknologi kesehatan itu diterapkannya pada kondisi seperti apa, pada pasien yang bagaimana, pada penyakit yang seperti apa gitu ya. Kemudian ini what it will be compared with, jadi kayak kan misalnya dilihat ya, ibaratnya teknologi kesehatan itu adalah intervensinya gitu, sedangkan nanti dia perlu suatu kontrol gitu untuk membandingkan apakah teknologi kesehatan ini dia akan lebih baik gitu ya, misalnya dibandingkan dengan standar pengobatan yang sudah ada gitu. Jadi nanti untuk menentukan apa sih standarnya, nah itu juga nanti dia masuknya dalam fase scope. Kemudian dipilih kira-kira patient atau disease-nya itu apa gitu ya yang mau dinilai yang sesuai untuk teknologi kesehatan tersebut. Kemudian yang ketiga gitu masuk pada fase appraisal. Jadi ketika tadi pada fase scope udah ditentukan, jadi teknologinya udah ada, pembandingnya udah ada, kemudian pasien, disease dan outcome-nya juga sudah ada, kemudian dilakukanlah mulai tahap appraisal atau penilaian gitu. Jadi yang pertama di sini ada stakeholders are consulted. Jadi ketika gitu ya mau melakukan penilaian PTK gitu sih NICE ini dia nggak melakukan penelitian sendiri, bukan melakukan penilaian sendiri gitu, tapi dia nanti akan berkonsultasi gitu tadi ke pasien, ke carers, kemudian ke publik, teknologi manufaktur gitu ya, kemudian minta pendapat juga dari healthcare profesional gitu ya, termasuk ini rumah sakit, kemudian other healthcare setting gitu, karena kan kalau misalnya mau melakukan PTK tadi gitu ya, dia membutuhkan banyak istilahnya itu membutuhkan kira-kira nanti di mana sih PTK-nya ini mau dilakukan gitu. Misalnya penyakit A, kira-kira rumah sakit mana gitu yang bisa menyediakan penyakit tersebut gitu ya. Atau misalnya pasiennya ini bersedia nggak nanti misalnya kalau saya mau melakukan PTK pada mereka gitu. Nah, kemudian karena tadi gitu ya membutuhkan banyak sekali gitu stakeholder gitu ketika akan melakukan PTK, maka kesemuanya ini dia harus istilahnya itu bisa di sini dikonsultasikan itu bukan ditanya ya, tapi misalnya nanti akan dilibatkan gitu untuk pengambilan keputusan di PTK, karena kan misalnya tadi yang kayak fasilitas kesehatannya gitu ya, di mana akan dilakukan gitu, termasuk pasien yang terlibat siapa gitu ya. Dan tentu saja ini kalau healthcare profesional ini nanti yang melakukan PTK-nya gitu ya, tindakannya bisa jadi healthcare profesional termasuk gitu ya. Kalau misalnya nanti dia itu kayak butuh masukan gitu dari pihak yang lain gitu, misalnya pihak profesional tenaga kesehatan lain gitu ya, yang walaupun tidak melakukan tindakan secara langsung, tapi istilahnya itu ada expert opinion-nya gitu terkait dengan PTK yang akan dilakukan. Nah ini kalau misalnya ini kan udah proses ya dilakukan gitu, kemudian nanti dia akan mendapatkan data-data yang akan dikumpulkan gitu. Nah kemudian itu akan dibuat dalam suatu assessment report on the clinical efficacy dan cost effectiveness. Jadi dari yang pertama tadi bukan hanya outcome clinical tapi outcome
ekonominya juga akan dilihat gitu, kemudian dibuat dalam suatu assessment report gitu. Nah, kemudian assessment report ini akan direview by an independent appraisal committee. Jadi ada komite penilaian teknologi kesehatan gitu ya, di mana komite PTK ini dia biasanya adalah terdiri dari beberapa bidang keilmuan gitu atau berbagai background yang berbeda, mulai dari misalnya clinical expert gitu ya di luar tenaga kesehatan yang terlibat dalam PTK gitu ya, tapi ketika dia misalnya suatu ahli misalnya onkologi gitu, misalnya mau melakukan PTK obat kanker gitu ya, tentu misalnya mau ngambil opini gitu dari misalnya dokter onkologi klinis gitu. Nah, itu dia masuknya akan ke clinical expert ini. Kemudian bisa juga masukan dari pasien ya, termasuk masukan dari keluarga atau orang yang merawat pasien gitu. Nah, kemudian dari appraisal committee ini nanti dia akan membuat rekomendasi gitu ya, rekomendasi awal terkait dengan teknologi kesehatan tadi. Nah, ini rekomendasi istilahnya itu professional recommendation ini dia sifatnya belum final gitu, tapi nanti akan diberikan gitu kepada pihak eksternal gitu. Jadi akan ada external stakeholder di luar daripada komite appraisal atau appraisal komite ini nanti yang akan meneliti gitu, bukan meneliti sih, memberikan rekomendasi gitu. Dari rekomendasi awal ini kira-kira ada lagi nggak masukan gitu. Nah, kemudian appraisal committee ini mempertimbangkan segala masukan gitu ya pada rekomendasi awalnya, kemudian nanti dari rekomendasi-rekomendasi ini pada akhirnya akan dikeluarkan suatu final recommendation yang diberikan kepada si NICE ini gitu. Kemudian NICE ini mempublish suatu guidance gitu ya pada NHS. Mungkin nanti kalian akan belajar gitu ya NHS itu apa gitu di farmasi sosial gitu. Kayaknya udah belum ya sama Bu Maya ya. Jadi nanti dari NHS gitu ya, kemudian dia memberikan guidance gitu ya yang untuk penerapannya pada NHS gitu. Jadi nanti apakah suatu teknologi kesehatan tersebut dapat digunakan gitu atau pada kelompok mana saja gitu. Jadi teknologi kesehatan tersebut dapat digunakan. Nah, ini kalau misalnya ya walaupun hasilnya udah final recommendation gitu ya, NICE udah mempublish gitu, kemudian udah disarankan untuk diterapkan pada NHS gitu. Nah, nanti ini kalau misalnya masih ada gitu ya, misalnya ada pihak lain kok saya masih keberatan nih dengan teknologi kesehatan ini gitu ya, harusnya misalnya budgetnya nggak segini gitu, atau harusnya nih kelompok yang mendapatkan misalnya jaminan gitu ya, yang masuk jaminan kesehatannya harusnya bukan kelompok ini aja, tapi kelompok lain juga ini nih perlu nih dapat teknologi kesehatan ini. Nah, itu nanti masih bisa juga gitu ya, misalnya ini mengajukan appeal proses gitu. Jadi nanti masih bisa dikasih masukan lagi walaupun rekomendasinya ini udah sifatnya adalah final. Oke, kira-kira gitu. Nah, ini kalau yang di Indonesia, jadi kita punya gitu ya komite PTK juga, sebenarnya mirip-mirip gitu ya prosesnya, mulai dari proses memberikan proposal usulan topik dengan data pendukung. Nah, ini usulannya ini bisa bermacam-macam gitu ya, bisa dari tenaga kesehatan, pihak rumah sakit, dan sebagainya gitu. Harusnya sih publik juga bisa ya, tapi kayaknya kalau di Indonesia nggak populer gitu ya, misalnya kayak masyarakat, ini saya mempropos teknologi kesehatan ini gitu ya, karena tadi sebenarnya bisa aja, tapi membutuhkan data pendukung gitu ya yang banyak gitu. Kenapa sih kita harus melakukan appraisal gitu ya terhadap teknologi kesehatan tersebut gitu. Oke, ini biasanya yang melakukan pengusul gitu. Jadi komite PTK atau asosiasi profesi, rumah sakit, BPJS, ini pihak universitas, industri atau unit Kementerian Kesehatan gitu. Kemudian nanti proposal PTK ini akan masuk ke sekretariat KPTK gitu. Kemudian akan dilakukan telaah. Kemudian dari proposal yang masuk tadi akan dipilih topik gitu. Misalnya
teknologi kesehatan mana yang akan dilakukan appraisal gitu. Kemudian dilakukan asesmen teknologi kesehatan ya, mulai dari evaluasi efektivitas klinisnya, kemudian evaluasi ekonominya, tadi analisis dan dampak anggaran atau budget impact analysis. Nanti untuk dilakukan asesmen ini gitu biasanya nanti misalnya apa sih yang mau dievaluasi ya, atau misalnya aspek efektivitas yang mana, ekonomi yang mana gitu, analisis dampak anggarannya. Nah, itu biasanya nanti akan dibicarakan dalam suatu rapat pleno gitu ya. Ada komite PTK, panel ad hoc, sama tenaga teknis komite PTK. Nah, untuk melakukan penilaian atau asesmen teknologi ini kan nggak mungkin ya hanya dilakukan misalnya oleh komite PTK. Maka komite PTK itu biasanya akan minta tolong kepada yang namanya agen PTK. Jadi agen PTK itu bisa Balitbangkes, pusat studi, universitas, atau tim PTK rumah sakit gitu. Jadi istilahnya ini nih ada teknologi kesehatan, tolong bantuin gitu, analisisnya seperti apa, udah ada protokolnya gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu, nanti apa yang mau dievaluasi, termasuk kita ini punya anggaran berapa gitu untuk menerapkan. Nah, itu biasanya nanti bisa minta bantuan dari agen PTK ini. Nah, kemudian tadi oke, dari agen PTK gitu ya, ada hasilnya nih gitu ya. Kemudian nanti dari hasilnya itu kemudian diserahkan gitu ya. Ini kemudian dilakukan appraisal teknologi kesehatan gitu ya, kemudian pengambilan keputusan interim atau sementara. Nah, itu biasanya sama kayak tadi ya yang provision recommendation. Nah, itu biasanya awalnya nanti bisa diumumkan gitu ya hasil awalnya ke pengusul, organisasi profesi, industri, dan sebagainya gitu. Nah, dari sini nanti akan ada nggak rekomendasi-rekomendasi lain gitu ya, atau telah eksternal atau masa sanggah yang dilakukan oleh pihak-pihak ini gitu untuk yang keputusan yang sifatnya interim atau sementara ini. Kemudian nanti kalau misalnya ada masukan berarti didiskusikan lagi gitu ya sampai akhirnya diperoleh suatu keputusan final. Terus akhirnya disusun laporan akhir dan nota rekomendasi kebijakan. Nanti ini yang akan disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Dan di akhirnya adalah dipublikasikan hasil PTK-nya dan juga nanti ini bisa nggak diterapin gitu ya, atau rekomendasinya ini nanti berarti penerapannya terkait misalnya ke JKN gitu dari publikasi hasil PTK ini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Oke, saya lanjut kalau nggak ada ya. Ini sebenarnya adalah ada beberapa gitu contoh penerapan PTK. Ini nanti kalau kalian mau baca gitu ya, dari Journals Library, kemudian ada dari Cambridge, ini bentuknya seperti ini gitu. Jadi misalnya HTA untuk membandingkan antara profilaksis, levofloxacin to prevent infection gitu ya, untuk mencegah infeksi pada pasien dengan mieloma gitu. Jadi nanti akan ada kajian PTK-nya seperti ini. Kemudian ada tuh apa sih yang mau diteliti gitu ya. Nah, ini kalau tadi kan bukan cuma dampak dari efektivitasnya, tapi dari segi economic impact-nya juga akan diteliti gitu dalam penelitian HTA. Nah, ini mungkin hasilnya nanti kalian bisa baca sendiri gitu ya. Jadi nanti akan ada konklusi gitu hasilnya seperti apa. Nah, kemudian ini kalau di Indonesia dulu tuh kita punya ya, pemerintah itu kayak nge-publish hasil studi PTK. Tapi kemarin saya coba akses, ini kayaknya udah nggak bisa diakses gitu. Tapi dulu itu ada beberapa gitu ya. Jadi misalnya penelitian efektivitas klinis dan harga analog insulin dibandingkan dengan human insulin gitu ya. Jadi ada beberapa banyak gitu ya yang sudah dilakukan gitu penelitian teknologi kesehatan ya, termasuk ini ada usulan topik penelitian teknologi kesehatan juga ini dipublish gitu ya di Kemenkes gitu, di websitenya Kemenkes. Nah, ini contohnya yang penelitian efektivitas klinis dan harga analog tadi gitu ya. Nanti kalau kalian mau baca gitu ya, jadi banyak gitu ya. Di sini dia dia ngambilnya gitu dari data meta analisis gitu ya. Kemudian ini dari evaluasi efektivitas, kemudian ada evaluasi ekonominya juga gitu. Kemudian nanti ada perbandingan harganya gitu.
Oke, itu slide terakhir gitu ya untuk yang apa, untuk yang HTA